ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Ia datang untuk menginsafkan dunia. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah penghibur yang dijanjikan dan diutus ke tengah-tengah dunia. Dunia membutuhkan penghiburan yang sejati, bukan untuk sesuatu yang bersifat sementara, tetapi yang bernilai kekal. Dunia semakin jahat dan kebal terhadap dosa. Penghukuman telah berada di atasnya. Tetapi kedatangan Roh Kudus memberikan pengharapan keselamatan bagi dunia. Nabi-nabi Perjanjian Lama menghibur umat Allah yang dilanda bencana dengan janji kedatangan Mesias. Demikian saat Mesias telah datang, janji kedatangan Roh Kudus disampaikan kepada para murid. Kedatangannya untuk meneruskan kepentingan Kristus di bumi. Ayat 8. Dan kalau ia datang, Elton Ekenos menunjukkan kedatangannya secara sukarela untuk berkarya di tengah dunia. Hari ini kita akan melihat karya Roh Kudus bagi orang yang belum percaya. 1. Menginsafkan tentang dosa. Ayat 9. Roh Kudus menginsafkan orang berdosa melalui perkataan Roh dalam hati nurani. Ia membongkar dan mengungkapkan kepalsuan serta kekeliruan yang selama ini menjadi pegangan orang berdosa. Roh Kudus disebut sebagai penghibur. Bahasa Yunaninya parakletos. Mula-mula bekerja membuka luka, tetapi setelah itu ia mengobatinya. Penghiburan Allah Roh Kudus bersifat kokoh dan didasarkan atas kebenaran. Lihatlah siapa saja yang akan ditegur dan disadarkan olehnya, yaitu dunia ini. Ayat 8. Baik Yahudi maupun non-Yahudi. Ia akan menyadarkan banyak orang di dunia ini sehingga diselamatkan dari segala tingkat usia hingga mereka bertobat dan beriman kepada Kristus. Roh terutama menekankan dosa ketidakpercayaan terhadap Kristus, menunjukkan kebejatan seluruh dunia dan kesadaran akan buah dosa, yaitu maut. 2. Menginsafkan tentang kebenaran. Ayat 10. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan kebenaran di dalam pribadi Kristus, bahwa Yesus yang dari Nazaret adalah Kristus, orang benar. Lukas 23 ayat 47. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya ada dua kemungkinan, dia seorang penebus yang agung atau seorang penipu yang ulung. Dan sekarang kita meyakini bahwa dia bukanlah penipu yang ulung, karena Roh Kudus yang telah bekerja di dalam hati kita. Setelah menyadarkan dunia akan dosa dan menunjukkan kebutuhan mereka akan kebenaran, ia juga akan menunjukkan bahwa melalui percaya, mereka akan dibebaskan dari rasa bersalah dan dibenarkan dalam pandangan Allah. Roh Kudus juga menyatakan kebenaran, bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 10. Ini adalah kebenaran bahwa Yesus telah menuntaskan pekerjaannya melalui kematian di kayu salib dan kebangkitannya. 3. Menginsafkan tentang penghakiman. Dosa karena tidak percaya kepada Yesus akan membawa seorang kepada penghukuman dari Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 18. Orang yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena ia tidak percaya kepada anak Allah yang tunggal. Penghakiman yang dimaksudkan di sini tidak hanya berbicara tentang kehidupan seorang tanpa Yesus yang berujung kematian kekal, tetapi juga hidup kekal yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Mengapa demikian? Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang agung, sebab dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kisah Rasul 10 ayat 42. Hanya Roh Kudus yang dapat menyadarkan seorang untuk mengerti tentang penghakiman dan membuat orang tersebut sadar akan dosanya agar tidak dihukum oleh Allah, sehingga dapat mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sahabat Iktus, manusia dikuasai kekhawatiran dan ketakutan yang disebabkan oleh dosa. Selagi masalah terbesar itu, yaitu dosa, belum terselesaikan, maka ia tidak akan pernah bisa mengalami ketenangan batin atau damai sejahtera. Karya Roh Kudus bagi orang yang belum percaya adalah menginsafkan akan dosa. Kesadaran akan dosa ini mendorong mereka
untuk mencari kebenaran dan menemukannya di dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur karena Roh Kudus memakai seseorang untuk membawa saya pada kesadaran akan dosa, bertemu sumber kebenaran yang memberi hidup kekal kepada saya. Saya telah mengakui semua dosa saya, percaya bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya, dan menerima Dia di dalam hati saya. Sekarang waktunya bagi saya untuk dipakai menjadi alat Roh Kudus, menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagaimana Roh Kudus membawa saya pada kesadaran akan dosa? Apakah saya percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk saya? Apa yang Yesus janjikan kepada saya tentang hari penghakiman? Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur karena Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal, telah dicurahkan di antara manusia di bumi ini. Roh Kudus telah menyadarkan saya akan dosa, kebenaran, dan hari penghakiman. Saya telah diselamatkan dan masuk ke dalam surga kekal bersama-sama denganmu. Saat ini saya berdoa untuk begitu banyaknya orang yang menjerit mencari penyelesaian dosa, mengejar kebenaran, dan tidak menyadari adanya hari penghakiman. Saya memiliki hutang Injil. Roh Kudus, pakailah saya menjadi alat pemberitaan di tangan-Mu. Amin. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha, Kristus datang.